Terminal Margodadi, sebuah simpul kecil di pinggiran kota, biasanya hanya dipenuhi suara klakson Colt, teriakan kenek, dan deru mesin tua yang mengantar penumpang antar kabupaten. Tapi pagi itu, ada suara baru yang mengusik keseimbangan, tawa kasar dan suara sandal jepit menyeret aspal. Seorang pria berbadan kekar dengan rambut cepak pirang, tato menjulur dari leher sampai ke tangan, menyusuri lorong terminal. Namanya Ucok, preman baru kiriman dari Jakarta yang sedang mencari lahan segar. Ucok bukan tipe preman yang suka negosiasi. Ia lebih suka main gebuk, tunjuk muka, baru bicara. Beberapa pedagang asongan sudah mencicipi bogem mentahnya hanya karena menolak memberi rokok. Ia melempar gerobak si mamat tukang bakso, menendang termos kopi Mbok Jum. Ketakutan mulai merayap ke wajah-wajah tua yang biasa menggantungkan hidup di terminal itu. Dalam 2 hari, Ucok sudah menciptakan teror. Ia menulis angka-angka di lapak pedagang dengan spidol hitam, kode jumlah setoran mingguan. Yang melawan, siap-siap dikeroyok oleh anak buahnya. Orang-orang mulai bertanya-tanya, kemana polisi? Tapi semua tahu, aparat kadang cuma datang setelah darah mengering. Namun ada satu warung yang belum disentuh Ucok, warung kecil berdinding kayu dengan spanduk kusam bertuliskan, warung kopi dan nasi Pak Saji, khas Madura. Warung itu sederhana, dengan bangku panjang dan termos kopi beraroma khas. Setiap pagi selalu penuh dengan sopir, kernet, bahkan polisi lalu lintas yang diam-diam suka numpang ngopi. Ucok melewatinya 2 kali, memandang sejenak ke dalam. Di dalam, seorang lelaki tua berkopiah, berkumis lebat dan berwajah dingin sedang mengaduk kopi perlahan. Pak Saji, sang pemilik warung, bukan orang yang suka bicara banyak. Senyumnya datar, suaranya pelan, dan sorot matanya seperti menyimpan rahasia dari zaman yang sudah berlalu. Orang-orang hanya tahu ia perantau dari Madura, menetap di kota ini hampir 20 tahun. Tapi tidak banyak yang tahu cerita masa lalunya. Tidak ada yang tahu bahwa pria tua itu pernah berdiri di tengah gelanggang Carok, menantang maut dengan celurit di tangan. Ucok menatap Pak Saji lama. Ia mengira lelaki tua itu tak lebih dari pedagang biasa. Tua begini, pasti bisa ditekuk kapan saja, gumamnya sambil tersenyum menyeringai. Ia sudah memutuskan, warung itu akan jadi target berikutnya. Tapi sebelum pergi, ia sempat meludah ke tanah di depan warung, seolah memberi tanda bahwa ia akan kembali. Hari itu, langit mendung menggantung. Pak Saji hanya melirik sisa ludah itu, lalu kembali menuangkan kopi ke cangkir. Ia tidak berkata apa-apa, tapi ada yang berubah di tatapannya, seperti bara lama yang perlahan menyala kembali. Ia tahu badai sedang menuju ke arahnya. Dan bila badai itu tak bisa dihindari, ia akan menjemputnya dengan cara lama, cara seorang Carok Madura. Pagi berikutnya, kabut masih menyelimuti terminal Margodadi ketika warung Pak Saji kembali dipenuhi suara obrolan para sopir dan kernet. Aroma kopi Madura yang pekat menyatu dengan bau knalpot dan keringat yang sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, suasana tak benar-benar tenang. Para pelanggan mencuri pandang ke arah pintu, seolah menunggu sesuatu, atau seseorang. Mereka tahu, Ucok belum selesai. Di balik balutan ketenangan itu, Pak Saji tetap seperti biasa, menyeduh kopi dengan tangan cekatan, sesekali menyapa pelanggannya dengan senyum samar. Tapi pagi ini, tangannya sedikit lebih kaku, dan matanya beberapa kali menatap kosong ke arah luar warung. Seolah sedang menimbang-nimbang sesuatu yang sudah lama ia kubur dalam-dalam. Ia tahu, cepat atau lambat, masa lalunya akan memanggil kembali. Di luar warung, beberapa preman anak buah Ucok sudah mondar-mandir. Mereka hanya menatap warung dengan tatapan mencurigakan, tak berani masuk. Bukan karena mereka takut pada Pak Saji, tapi karena aura warung itu berbeda. Terlalu sunyi, terlalu tenang, seperti makam yang belum digali. Ucok sendiri belum muncul, tapi semua tahu, waktunya tak lama lagi. Sementara itu, di sudut terminal, seorang pria parubaya baru turun dari truk. Rambutnya ikal, logatnya khas Madura. Ia langsung menuju warung Pak Saji dan menyapa dengan wajah heran, Saji. Panjenengan tuh, sampeyan masih buka di sini. Ternyata dia adalah Mahfud, kawan lama sesama perantau yang pernah kenal Pak Saji di masa-masa kelam. Mereka sempat berbincang, dan Mahfud terdiam saat Pak Saji mengisyaratkan tentang Ucok. Sampeyan masih nyimpen celurit itu? Tanya Mahfud pelan, matanya menatap lekat. Pak Saji hanya mengangguk pelan, lalu berbisik lirih,
aku sudah sumpah tak akan mengangkatnya lagi, kecuali ada yang mengguncang sumpah itu. Mahfud menunduk, lalu berbisik, Ucok itu anak jalanan, bukan orang Madura. Dia tak tahu nilai harga diri, apalagi Carok. Kalau dia benar-benar mengganggu, dia tidak akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Tapi Pak Saji tetap tenang. Ia tidak mengancam, tidak mengangkat suara. Hanya sorot matanya yang kini berubah, lebih tajam dari semula. Di kejauhan, Ucok akhirnya muncul, berjalan santai dengan jaket kulit hitam dan cerutu di mulut. Langkahnya seperti ingin menandai bahwa ia adalah raja baru terminal. Ia melewati kios demi kios dengan senyuman menghina. Ketika sampai di depan warung Pak Saji, ia berhenti. Kali ini, ia tidak hanya meludah, ia duduk, menendang satu bangku ke samping, dan berteriak, "Satu kopi, cepat. Tapi jangan kasih racun ya, Pak Tua." Pak Saji menatapnya dalam-dalam. Perlahan, ia tuangkan kopi ke dalam cangkir keramik tua yang selalu ia simpan untuk tamu yang ia anggap istimewa. Cangkir itu penuh goresan, dan di dasar cangkir itu ada ukiran kecil bergambar celurit, hanya orang Madura yang tahu artinya. Ketika ia letakkan cangkir itu di meja Ucok, semua orang di warung menahan napas. Karena mereka tahu, sinyal itu sudah dikirim. Ucok meneguk kopi dari cangkir bergambar celurit itu tanpa memperhatikan simbol di dasarnya. Ia mengernyit, merasa pahitnya berbeda dari kopi lain yang pernah ia cicipi. "Kopi apaan ini? Rasanya kayak ampas dendam," cibirnya sambil menatap Pak Saji yang tetap diam, berdiri tegak di balik meja. Ucok mengira itu ketakutan. Ia salah besar. "Kalau nggak suka, jangan diminum," jawab Pak Saji pelan, namun nadanya mengandung sesuatu yang membuat udara di sekeliling jadi lebih berat. Beberapa sopir yang ada di warung pura-pura menyibukkan diri, tapi diam-diam mereka mendengar dengan seksama. Mereka tahu, ucapan Pak Saji bukan sekadar kalimat biasa, itu tanda kesabaran yang mulai habis. Ucok berdiri, kursi yang didudukinya terlempar ke belakang. Lu kira gua main-main ya, Pak Tua? Mulai minggu depan, lu setor ke gua. Kalau enggak, warung lu gua obrak-abrik." Teriaknya lantang, membuat beberapa pelanggan buru-buru keluar. Pak Saji tidak bereaksi. Hanya menatap lekat wajah Ucok dengan mata yang tak berkedip. Tatapan itu membuat Ucok tiba-tiba terdiam sepersekian detik. Ada sesuatu dalam sorot mata Pak Saji, bukan ketakutan, bukan kemarahan, tapi semacam kehampaan yang mematikan. Seolah lelaki tua itu sudah begitu akrab dengan kematian, hingga tak lagi takut menghadapinya. Tapi egonya membuat Ucok mengacuhkan sinyal itu. Beberapa jam setelah kejadian itu, warung Pak Saji sepi. Tak seperti biasanya, hanya Mahfud yang masih duduk di bangku pojok, menatap Pak Saji yang mulai menutup pintu lebih awal. "Sampeyan serius nggak mau lapor polisi?" tanya Mahfud cemas. Pak Saji menjawab pelan, "Aku sudah pernah bertarung dengan nyawa sendiri. Aku nggak butuh polisi, aku cuma butuh sabar, sampai sabarku habis." Malam turun dengan cepat, langit tampak, kelabu seperti menutupi sesuatu yang buruk. Di tengah gelapnya terminal, sekelompok anak buah Ucok datang tanpa suara. Mereka menyiram atap warung Pak Saji dengan bensin dan menyulut api. Dalam sekejap, kobaran kecil muncul di sudut atap warung. Api tak sempat membesar karena warga segera membantu memadamkannya, tapi pesan Ucok sudah jelas. Pak Saji berdiri di depan warungnya yang hangus sebagian. Tangannya mengepal, bukan karena marah pada api, tapi pada ingatannya sendiri, tentang dunia yang telah ia tinggalkan puluhan tahun lalu. Dunia di mana darah adalah bentuk terakhir dari harga diri. Ia memandang ke langit gelap, lalu menunduk. Di dadanya, janji lama mulai retak. Sumpah yang dulu ia buat untuk tak lagi mengangkat celurit kini mulai digoyahkan oleh aroma bensin dan suara tawa musuh. Keesokan paginya, warung Pak Saji tampak sunyi. Asap sisa kebakaran masih tercium samar dari atap yang hangus sebagian. Beberapa papan dinding menghitam, dan bau gosong menyatu dengan bau kopi. Pelanggan yang biasanya ramai, kini hanya beberapa yang datang, itu pun duduk dalam diam, mencuri pandang ke arah pemilik warung yang tengah duduk menunduk di kursi pojok. Tak lama kemudian, Mahfud datang kembali. Kali ini ia tak membawa senyum atau sapaan. Ia membawa seorang pria tua berpeci hitam, berkulit gelap, dengan bekas luka panjang di leher. Namanya Kiai Saban, sesepuh Madura yang pernah menyaksikan Carok berdarah di masa lalu. Ketika melihat Pak Saji, ia mengangguk dalam, dan berkata, "Kau masih seperti dulu, Saji." "Diam,"
Tapi aku tahu, hatimu sudah mendidih. Pak Saji menghela napas panjang. Aku sudah mencoba hidup tenang, Yai. Tapi rupanya, dunia lama belum sepenuhnya melepasku. Kiai Saban duduk di sampingnya, menatap warung yang rusak. Ia lalu berkata pelan, aku dengar, celurit warisanmu masih kau simpan. Kau tahu, jika celurit itu keluar lagi, itu berarti carok akan terjadi. Dan carok, hanya selesai dengan darah. Di tengah percakapan mereka, beberapa sopir mulai berkumpul dan ikut mendengar. Salah satu dari mereka, bernama Wanto, bertanya lirih, Pak Saji, beneran dulu sampeyan itu carok? Yang menang lawan Mat Jabir di Sumenep. Pertanyaan itu membuat suasana mendadak hening. Semua mata tertuju pada Pak Saji. Pak Saji mengangguk perlahan, Mat Jabir adalah lawan terakhirku. Kami bertarung di ladang tembakau, disaksikan 50 orang. Aku menang, tapi aku tidak bangga. Sejak hari itu, aku buang celurit, dan pindah ke kota ini. Aku ingin hidup damai, tapi damai itu, sekarang diinjak-injak. Mendengar cerita itu, Wanto menelan ludah. Kini semua orang mulai memahami siapa sebenarnya Pak Saji. Bukan sekadar tukang kopi, ia adalah legenda yang sedang menyamar menjadi orang biasa. Dan kini, legenda itu sedang terusik. Tak ada yang berani bicara lagi. Karena semua tahu, carok bukan sekadar adu senjata, carok adalah pertaruhan harga diri yang tak bisa dihentikan oleh hukum atau rasa kasihan. Kiai Saban berdiri dan berkata, kalau kau memilih jalan itu lagi, maka jangan ragu. Tapi ingat, carok bukan untuk pamer, bukan untuk amarah. Carok hanya untuk mengembalikan kehormatan yang diludahi. Pak Saji menatap lurus ke depan. Di matanya, kilau lama mulai kembali. Kilau mata seorang pejuang yang dulu rela mati demi martabat. Sementara itu, di sudut lain terminal, Ucok sedang tertawa bersama anak buahnya. Ia belum tahu, bahwa kali ini, bukan dia yang berburu. Tapi dia yang akan diburu, oleh seseorang yang ia kira hanya penjual kopi. Padahal, di balik kepulan asap kopi itu, tersembunyi seorang pendekar Madura yang siap menarik kembali dengan celuritnya. Malam itu, hujan turun perlahan seperti irama duka. Di dalam warung yang setengah rusak, Pak Saji duduk sendirian. Semua bangku sudah kosong. Lampu Petromax menggantung di langit-langit, menerangi wajahnya yang keras dan penuh luka masa lalu. Tangannya gemetar ketika membuka sebuah peti tua di bawah meja. Peti itu sudah berdebu, tapi kunci tuanya masih utuh, seolah menanti saat untuk dibuka kembali. Dengan napas berat, ia membuka peti itu, dan di dalamnya terbaring sebilah celurit panjang, berkilau meski sudah tua. Celurit itu bukan sembarang senjata. Itu adalah warisan leluhurnya, ditempa di Pamekasan, diasah bukan hanya dengan batu, tapi juga dengan nyawa. Dulu, celurit itu menyelesaikan 5 carok, 5 pertarungan hidup mati yang menjadikan nama Pak Saji dihormati dan ditakuti. Tapi kini, benda itu bukan lagi simbol kejayaan. Ia adalah luka yang kembali menganga. Pak Saji mengangkat celurit itu, menatap pantulan wajahnya di bilahnya. Matanya tak berkaca-kaca, tapi sorotnya jelas, ini bukan pilihan, ini takdir. Sementara itu, kabar bahwa Pak Saji membuka kembali peti warisannya menyebar cepat seperti angin. Para sopir, kernet, pedagang, hingga preman-preman kecil yang dulu takut pada Ucok, mulai berkumpul diam-diam. Mahfud memandang mereka semua dan berkata, siapapun yang pernah hidup di tanah Madura tahu, kalau celurit itu keluar, maka darah akan tumpah. Bukan untuk gaya-gayaan, tapi untuk menegakkan harga diri yang diinjak-injak. Ucok belum mengetahui apapun. Ia masih merasa sebagai raja baru di terminal Margodadi. Malam itu, ia memerintahkan 2 anak buahnya untuk kembali menyiram warung Pak Saji dengan bensin, kali ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membakarnya habis. Gua nggak peduli siapa dia. Gua udah pegang semua orang di sini. Teriak Ucok congkak, tertawa dengan keras. Tapi yang dia tidak tahu, 2 anak buahnya malam itu tidak pernah kembali. Mereka ditemukan keesokan paginya, pingsan dengan wajah pucat, dan luka sayatan kecil di pundak mereka, cukup untuk mengirim pesan. Di tanah dekat tubuh mereka, terukir kata, jangan lagi, dengan goresan tajam seperti ditulis pakai ujung celurit. Polisi datang, tapi tidak menemukan jejak apapun selain bau besi dan ketakutan yang mengendap di udara. Ucok mulai gelisah. Ia merasa ada yang tidak beres. Ia memanggil semua anak buahnya, tapi satu persatu mereka mulai menghindar.
Ketika mendengar cerita tentang celurit warisan Pak Saji, sebagian dari mereka memilih kabur dari terminal. Ucok mengamuk, tak percaya orang-orang takut pada seorang lelaki tua penjual kopi. Tapi Ucok tidak tahu, ia bukan sedang berhadapan dengan lelaki tua, melainkan dengan bayang-bayang kematian yang menyamar sebagai orang biasa. Sore harinya, Pak Saji kembali membuka warung. Tak banyak kata, hanya celurit tua yang kini tergantung di dinding belakang warung, dalam posisi menyilang, menghadap keluar. Semua orang yang lewat melihatnya tahu, ini bukan pajangan. Ini adalah pengumuman perang. Dan perang di dunia carok, tak pernah mengenal kompromi. Di antara asap kopi yang mengepul, para pelanggan kembali berdatangan, bukan untuk makan, bukan untuk minum, tapi untuk menjadi saksi. Saksi bahwa bentrokan besar akan segera terjadi. Bahwa seorang preman kota telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak disentuh. Dan kini, darah dan kehormatan sudah ditakar di ujung celurit seorang Madura. Pagi di terminal Margodadi tak lagi sama. Orang-orang bicara pelan, langkah-langkah lebih hati-hati, dan tatapan mereka sering melirik ke warung Pak Saji. Celurit yang tergantung di dinding seolah menjadi penanda bahwa badai sedang menunggu untuk meledak. Sopir, kernet, pedagang, semua merasa terminal ini seperti ladang yang siap dibasahi darah, dan mereka menunggu siapa yang pertama memicu hujan itu. Ucok, yang kini mulai ditinggalkan anak buahnya, merasa martabatnya terinjak. Ia tak terima seorang lelaki tua berhasil membuat semua orang gentar. Dengan penuh emosi, ia naik ke atas kap mobil bak terbuka di tengah terminal, berteriak lantang, "Hei, Pak Tua. Kalau memang lu jago, keluar. Jangan cuma pajang besi tua di dinding warung." Teriakannya menggelegar, tapi hanya disambut keheningan. Tak berselang lama, suara langkah kaki terdengar dari arah warung. Perlahan, Pak Saji keluar dengan mengenakan baju khas Madura, sarung hitam, baju putih longgar, dan ikat kepala batik. Di tangannya, celurit warisan tergenggam erat. Mata semua orang membelalak, bukan karena ia membawa senjata, tapi karena aura yang terpancar dari tubuhnya bukan lagi aura tukang kopi, melainkan aura pendekar yang bangkit dari tidur panjangnya. "Ucok," suara Pak Saji berat dan tenang, "kau ludahi harga diriku. Kau bakar tempat usahaku, dan kau ganggu hidup orang-orang di sini. Hari ini, aku tak bisa lagi menunduk. Aku tantang kau, kalau kau punya nyali, kita selesaikan ini seperti lelaki." Carok, 1 lawan 1. Suasana terminal seketika senyap, bahkan angin pun seolah berhenti. Ucok terdiam beberapa saat, matanya bergerak cepat, mencoba membaca situasi. Tapi tatapan orang-orang di sekelilingnya tak lagi menunjukkan dukungan. Mereka menanti keputusannya, dan yang ia rasakan bukan sorak, melainkan tekanan. Namun, gengsinya sebagai preman tak membiarkan dia mundur. "Baik, gua terima tantangan lu, tapi jangan nyesel kalau besok lu cuma tinggal nama." Waktu ditentukan, malam nanti, di lapangan kosong belakang terminal. Sebuah tempat sunyi, tanpa lampu, hanya diterangi cahaya bulan dan saksi-saksi bisu. Berita itu menyebar cepat seperti kilat. Bahkan mereka yang tidak biasa nongkrong di terminal pun berdatangan hanya untuk melihat duel antara dua dunia, dunia jalanan melawan dunia kehormatan Madura. Menjelang malam, Mahfud mendekati Pak Saji dan bertanya, "Sampeyan yakin mau lanjut?" Ucok itu masih muda, kuat, dan nekat. Pak Saji menjawab dengan mata lurus menatap langit, "Aku sudah hidup lebih lama dari yang seharusnya. Kalau malam ini adalah waktuku, maka aku akan pergi dalam keadaan berdiri. Bukan tertindas." Dan malam pun datang. Langit tak berbulan, hanya gemintang redup yang menyaksikan diam-diam. Di lapangan kosong, 2 bayangan berdiri berhadapan. Ucok dengan rantai baja di tangan, dan Pak Saji dengan celurit berkilat di genggamannya. Dunia terasa berhenti, napas semua orang tertahan, karena malam ini, 1 nama akan hilang, dan 1 kehormatan akan ditebus dengan darah. Langit malam terasa berat, seolah ikut menanggung beban pertarungan yang akan terjadi. Sekeliling lapangan kosong di belakang terminal Margodadi sudah dipenuhi orang-orang. Mereka berdiri melingkar, diam, tanpa suara sorak, karena mereka tahu, yang akan terjadi bukan adu jotos sembarangan. Ini carok, pertarungan hidup dan mati yang tak mengenal belas kasihan. Ucok berdiri dengan dada membusung, rantai baja melilit tangannya, matanya menatap tajam ke arah Pak Saji. "Lu pikir karena lu bawa celurit, gua takut?" katanya lantang, tapi suaranya tak sekuat sebelumnya.
Ada gemetar halus yang tak bisa ia sembunyikan. Di hadapannya berdiri seorang lelaki tua dengan mata dingin, mata yang sudah melihat kematian berkali-kali dan tak lagi terkejut olehnya. Parsaji tidak menjawab, ia hanya menarik napas dalam, lalu menurunkan posisi celuritnya ke depan dada. Langkahnya ringan, tenang, seperti penari yang bersiap menyatu dengan irama maut. Semua orang menahan napas ketika langkah pertama dimulai. Tak ada hitungan, tak ada aba-aba. Hukum Carok hanya satu, siapa yang hidup, dia menang. Ucok menyerang duluan, rantainya meluncur ke arah kepala Parsaji. Tapi dengan kelincahan yang tak seharusnya dimiliki lelaki seusianya, Parsaji memutar tubuh, menghindar, dan mengayunkan celurit dengan lengkungan indah ke arah lengan Ucok. Darah menyembur, membuat kerumunan bergidik, tapi Ucok masih berdiri. Amarahnya meledak. 2 kali lagi Ucok menyerang membabi buta, tapi gerakannya terlalu liar. Parsaji membaca setiap langkahnya, dan dengan sekali tebasan melintang, ia membuat luka panjang dari bahu hingga perut Ucok. Kali ini, Ucok roboh. Teriakan kecil terdengar, tapi tak ada yang berani maju. Ini bukan duel biasa, ini adalah arena kehormatan. Yang kalah harus menerima nasibnya. Parsaji berdiri di atas tubuh Ucok yang mengerang kesakitan, celuritnya masih meneteskan darah. Ia menatap kerumunan dan berkata keras, "Siapapun yang merasa paling kuat, datanglah padaku. Tapi kalau kalian masih punya akal, hormati tempat ini. Ini tanah orang kecil yang ingin hidup tenang." Suaranya menggema seperti petir di tengah malam sunyi. Tak ada yang berani bergerak. Beberapa orang bahkan menunduk, menahan ketakutan dan hormat dalam satu waktu. Mahfud berjalan pelan menghampiri, menaruh tangan di bahu Parsaji. "Sudah cukup, Pak, semua sudah melihat." Parsaji hanya mengangguk. Celuritnya ia angkat tinggi ke langit, lalu perlahan disarungkan kembali ke pinggang. Ucok, dengan luka berdarah dan wajah pucat, ditinggalkan di tengah lapangan. Malam itu, Terminal Margodadi menyaksikan bukan hanya kekalahan seorang preman, tapi kebangkitan sosok yang selama ini mereka anggap hanya penjajah kopi. Dan sejak malam itu, nama Parsaji tak lagi dipanggil dengan biasa. Ia disebut dengan satu kata penuh wibawa dan gentar, Carok. Ucok tergeletak tak berdaya, tubuhnya berlumur darah dan napasnya tinggal serpihan. Para anak buahnya tak ada yang berani mendekat, hanya bisa menyaksikan dengan mata penuh ngeri. Malam itu telah memberi pelajaran paling keras dalam hidup mereka, bahwa kekuasaan tanpa kehormatan hanyalah bayang-bayang rapuh yang bisa tercerai dengan sekali tebas celurit. Parsaji berjalan pelan kembali ke warungnya. Langkahnya berat, bukan karena luka, tapi karena beban batin yang selama ini ia pendam telah kembali dibuka. Semua mata mengikuti setiap gerak tubuhnya, seakan melihat arwah masa lalu yang menolak dikubur. Ia tidak membusungkan dada, tidak mengangkat tangan kemenangan. Karena bagi seorang pendekar sejati, kemenangan bukan sesuatu yang dirayakan, itu adalah luka yang harus ditanggung diam-diam. Mahfud membersihkan darah dari celurit Parsaji dengan kain putih, lalu menggantungnya kembali di dinding warung. "Sudah cukup, Pak, semua sudah paham siapa sampeyan sebenarnya," katanya lirih. Parsaji hanya tersenyum kecil, namun di balik senyum itu, tampak mata yang menyimpan luka puluhan tahun, luka karena terpaksa kembali menjadi apa yang dulu ia tinggalkan. Keesokan harinya, berita tentang duel itu tersebar hingga keluar terminal, hingga media lokal mulai meliput. Tapi tak ada yang berani menyebut nama Parsaji secara lengkap. Mereka hanya menulis, "Preman terminal tumbang di tangan lelaki tua misterius, diduga mantan jagoan Carok dari Madura." Warung kopi yang dulu sepi, kini dipenuhi orang yang ingin sekadar melihat sosoknya, mendengar ceritanya, atau sekadar menatap celurit legendaris itu. Ucok dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Setelah siuman, ia memilih pergi dari Margodadi. Tidak ada kata perpisahan, tidak ada balas dendam. Ia sadar bahwa ada batas yang tak bisa ia langkahi. Harga dirinya sebagai preman telah hancur, bukan oleh pukulan atau senjata api, tapi oleh kehormatan seorang tua yang tahu benar arti harga diri. Hari-hari berlalu, dan suasana terminal kembali tenang. Tak ada lagi pungutan liar, tak ada lagi ancaman dari kelompok-kelompok gelap. Semua orang tahu, tempat itu sekarang dijaga oleh sosok tak terlihat, dijaga oleh wibawa seorang lelaki yang tak perlu berkata banyak. Parsaji kembali menyeduh kopi, menyapa sopir-sopir dengan senyum, seolah tak pernah ada darah yang tercecer di malam pekat itu. Namun Mahfud tahu, sisi dalam Parsaji takkan pernah kembali seperti semula. Di balik keramahan dan candanya,
ada bekas luka yang kembali terbuka. "Sampeyan nyesel, Pak?" tanya Mahfud suatu sore. Pak Saji menjawab pelan, "Tidak, Mahfud. Aku hanya sedih, karena dunia tak pernah benar-benar memberi ruang bagi orang yang ingin hidup damai." Dan sejak itu, tiap malam, sebelum menutup warung, Pak Saji selalu menatap celuritnya yang tergantung di dinding. Ia tak lagi mengasahnya, tapi ia juga tak menyimpannya kembali ke dalam peti. Karena ia tahu, selama kejahatan masih berkeliaran, selama ada yang menindas orang kecil, mungkin celurit itu harus siap menari lagi. Waktu terus berjalan, tapi bayang-bayang malam carok itu tak pernah benar-benar hilang. Meskipun terminal Margodadi kini damai, namun kegaduhan batin Pak Saji kian menjadi-jadi. Setiap kali ia menatap cangkir kopi yang ia hidangkan, ia teringat darah yang pernah menetes di tanah ini, darah yang keluar bukan karena dendam, tapi karena harga diri yang diinjak-injak terlalu lama. Masyarakat mulai menaruh hormat yang begitu tinggi pada Pak Saji. Anak-anak kecil berlarian di dekat warungnya, para sopir menyapanya dengan nada hormat, bahkan polisi setempat beberapa kali mampir hanya untuk sekadar ngobrol. Tapi Pak Saji tetap sama, tenang, sedikit bicara, dan lebih banyak menatap jauh, seolah ada dunia lain di matanya yang tak dimengerti orang lain. Suatu malam, seorang pemuda asing datang ke warung. Ia memperkenalkan diri sebagai Rendra, jurnalis dari Surabaya yang ingin mewawancarai Pak Saji untuk majalah budaya. Ia berkata bahwa kisah Pak Saji adalah legenda hidup, dan harus diabadikan. Namun Pak Saji hanya tertawa pelan, "Nak, kalau semua kisah kekerasan dianggap budaya, maka kita sedang menciptakan generasi yang bangga melukai orang lain." Rendra terpaku. Jawaban itu menghantam kesadarannya. Ia hanya bisa mengangguk, lalu duduk mendengarkan Pak Saji berbicara tentang hidup sebagai orang biasa, tentang pentingnya menjaga ketenangan, dan tentang Madura yang bukan hanya soal celurit, tapi soal cinta pada kehormatan, keluarga, dan tanah kelahiran. Rendra pulang membawa lebih dari sekadar berita, ia membawa pelajaran hidup. Namun malam-malam sunyi kembali membawa gangguan. Sekelompok preman dari luar kota mendengar kabar soal kakek sakti di terminal Margodadi dan menganggapnya sebagai tantangan. Mereka datang bukan untuk uang, tapi untuk nama. Mahfud mendengar bisik-bisik itu, dan langsung melapor ke Pak Saji. Mereka bilang akan datang malam Jumat ini, Pak. 6 orang, semua bawa senjata, ujar Mahfud dengan gelisah. Pak Saji menarik napas panjang. Wajahnya tak menunjukkan ketakutan, tapi ada guratan kelelahan yang jelas terlihat. Dunia tak pernah kenyang pada pertumpahan darah, Mahfud, ucapnya. Tapi aku tak bisa lari. Kalau mereka datang, kita hadapi. Tapi bukan dengan marah, melainkan dengan ketegasan. Mahfud hanya mengangguk, tahu bahwa malam itu, celurit di dinding mungkin akan turun lagi. Hari-hari menuju Jumat dilalui dengan waspada. Warung tetap buka, tapi suasana tak lagi seperti biasanya. Banyak orang berkumpul diam-diam, menanti, berjaga. Di tengah kecemasan itu, Pak Saji justru menghabiskan waktu dengan menyapu halaman warung, menyiram bunga di pot, dan sesekali menyeduh kopi untuk siapapun yang datang. Ia ingin mengajarkan bahwa hidup tetap harus berjalan, meski bayangan maut menanti di tikungan. Dan malam Jumat pun tiba. Terminal Margodadi sepi lebih awal dari biasanya. Angin berembus kencang, membawa aroma tanah yang baru disiram hujan siang tadi. Semua menanti, semua bertanya-tanya, akankah malam ini menjadi malam pertumpahan darah lagi? Ataukah akan menjadi malam di mana legenda tua itu menyelesaikan semuanya, sekali dan untuk selamanya? Malam itu, terminal Margodadi tampak seperti ladang yang sepi sebelum badai. Hujan rintik-rintik membuat udara terasa dingin, namun suasana di sekitar warung Pak Saji jauh lebih berat. Para pedagang, sopir, dan bahkan beberapa polisi yang biasa berjaga, semua tahu bahwa ada ketegangan yang mengintai. Sejak sore, beberapa mata sudah terlihat mengawasi, menunggu pergerakan. Mereka tahu, malam ini bukan sekadar malam biasa. Pak Saji duduk di bangku kayu tua, menatap kopi hitam di depannya dengan mata yang tampak kosong. Di luar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Mahfud yang sedang berdiri di pojok warung, memperhatikan dengan waspada. Mereka datang, Pak, bisiknya pelan. Namun Pak Saji hanya mengangguk tanpa mengalihkan pandangannya dari cangkir kopi itu. Tak ada yang perlu kita takutkan, Mahfud. Kita hanya menjaga apa yang seharusnya dijaga. Di sisi lain, sekelompok preman dari luar kota yang sudah sejak lama mendengar kabar tentang Pak Saji, kini berdiri di luar terminal.
Mereka melihat ke arah warung dengan tatapan penuh tantangan. Pemimpin mereka, seorang pria kekar bernama Reza, berjalan ke depan, memimpin pasukannya dengan langkah penuh percaya diri. "Ini dia yang selama ini kita cari," katanya kepada anak buahnya. "Malam ini, kita buktikan siapa yang lebih kuat." Ketika Reza dan kelompoknya mendekat, suasana semakin tegang. Para warga yang berdiri di sekitar terminal mulai menjauh, memberi ruang. Mahfud berdiri tegak di samping Pak Saji, siap sedia. Pak Saji akhirnya berdiri perlahan, menatap Reza dan kelompoknya yang kini semakin dekat. Ia tidak mengeluarkan kata-kata kasar, hanya memandang mereka dengan tenang. "Kalian datang untuk mencari masalah, tapi masalah itu sudah terlalu lama tertunda. Kalau kalian ingin menyelesaikannya, mari kita selesaikan dengan cara kita sendiri." Reza menyeringai. Ia merentangkan tangannya seolah menantang, "Apa yang bisa seorang lelaki tua sepertimu lakukan? Kamu pikir celurit usang itu akan menghentikan kami? Kami lebih banyak, lebih muda, dan lebih kuat." Teriakannya menggema di seluruh terminal, membuat angin malam semakin dingin. Namun, Pak Saji hanya tersenyum tipis, dan dengan tenang ia mengambil celurit dari dinding warung. "Sekali lagi, Reza, kalau kalian ingin bertarung, maka bertarunglah dengan cara yang benar." Pak Saji melangkah maju, celurit di tangan, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa untuk usia sepertinya. Gerakannya lembut namun pasti, tak ada gerakan sia-sia. Reza yang merasa dirinya lebih kuat, melayangkan pukulan pertama, tapi Pak Saji dengan cepat menghindar dan menangkisnya dengan celurit. Satu tebasan melayang ke arah tubuh Reza, namun ia berhasil mundur dengan gesit. Kejadian itu membuat anak buah Reza mulai ragu. Mereka melihat ketenangan Pak Saji, dan kini mereka merasakan ketakutan yang perlahan merayap masuk. Pertarungan itu semakin panas, dengan Pak Saji menghindari serangan-serangan yang semakin gencar. Tak satu pun serangan Reza atau anak buahnya yang berhasil mengenai Pak Saji, sementara celurit Pak Saji bergerak seperti aliran air, menebas satu persatu serangan dan membuat luka kecil pada mereka. Reza semakin frustasi, sementara para preman mulai melihat kenyataan, mereka kalah dalam setiap gerakan. Kepercayaan diri mereka mulai pudar. Di tengah pertempuran, Pak Saji berteriak dengan suara yang kuat dan tegas, "Kalian tidak tahu apa artinya kehormatan. Kalian hanya bisa mengandalkan angka dan kekuatan, tapi kalian tidak tahu bagaimana rasanya menjaga harga diri." Kata-kata itu bagaikan petir yang menyambar. Reza berhenti sejenak, matanya dipenuhi kemarahan, tapi di sisi lain, ada keraguan. Ia mulai sadar bahwa ia dan anak buahnya mungkin telah salah langkah. Namun, sebelum ia bisa mengatakan apa-apa, Pak Saji melangkah lebih dekat dan dengan cepat menyarungkan celuritnya kembali. "Cukup, jika kalian masih merasa ingin bertarung, datanglah lagi ke sini. Tapi sekarang, pergilah." Reza dan anak buahnya, yang terluka dan kelelahan, saling berpandang. Tak ada yang berani melawan. Dengan kepala tertunduk, mereka mundur satu persatu, meninggalkan terminal Margodadi yang kembali tenang. Pak Saji hanya menatap mereka pergi, lalu kembali duduk di bangku kayunya. Mahfud berjalan menghampiri, "Pak, mereka pergi. Kita aman." Pak Saji hanya tersenyum kecil, menghela napas panjang, dan berkata, "Kemenangan kita bukan karena mengalahkan mereka, Mahfud. Tapi karena kita tahu kapan harus berhenti." Malam itu, terminal Margodadi kembali sunyi, namun ada sesuatu yang telah berubah. Bukan hanya para preman yang pergi, tapi seluruh tempat itu, termasuk Pak Saji, kini lebih tahu tentang harga sebuah ketenangan. Sebuah pelajaran yang tak bisa diberikan oleh kekuatan atau senjata, melainkan oleh keberanian untuk berdiri tegak dan memilih jalan yang benar. Meskipun terminal Margodadi kembali damai, ada sesuatu yang tak bisa disembunyikan, keheningan yang terlampau pekat. Seakan ada sesuatu yang hilang, atau mungkin sebuah kisah yang belum selesai diceritakan. Pak Saji kembali ke rutinitasnya yang biasa, menyeduh kopi, membersihkan warung, dan berbicara dengan para sopir. Namun, di dalam dirinya, ada kepingan-kepingan masa lalu yang tak bisa ia rapikan dengan mudah. Ketenangan yang ia rasakan, meskipun dihargai, tetap tak mampu menutup luka lama yang mengendap. Pada suatu sore, Mahfud duduk di pojok warung, menatap Pak Saji yang sedang mengaduk kopi. "Pak, setelah semua yang terjadi, apakah hidup akan kembali seperti dulu?" Tanyanya, suara seraknya mengandung keraguan yang mendalam. Pak Saji menghentikan gerakan tangannya sejenak. Ia menatap cangkir kopi,
seolah mencoba mencari jawaban di dalamnya. Hidup tak pernah kembali seperti dulu, Mahfud. Setiap langkah yang kita ambil meninggalkan jejak yang tak akan bisa dihapus. Kita hanya bisa berusaha untuk melangkah ke depan, meskipun ada bayang-bayang masa lalu yang selalu mengikut. Tiba-tiba, pintu warung terbuka. Seorang pria tinggi besar masuk, mengenakan jaket kulit hitam dan kacamata hitam meskipun langit sudah hampir gelap. Ia berjalan perlahan ke arah Pak Saji dan Mahfud, dan sebelum mengucapkan sepatah kata pun, ia sudah menarik kursi dan duduk. Pria itu tidak asing bagi Mahfud. "Lu yang dulu di Madura, kan?" tanya Mahfud dengan waspada. Pak Saji hanya menatap pria itu dengan mata tajam, mengenali sosoknya. "Namaku Andika," kata pria itu, suaranya berat dan penuh intimidasi. "Aku dengar cerita tentang lo, Pak Saji. Cerita tentang Carok, tentang siapa lo sebenarnya. Aku datang bukan untuk masalah, tapi untuk melihat dengan mata kepala sendiri. Banyak orang bilang lo masih punya sesuatu yang tak pernah mati." Andika mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan sebuah video yang memperlihatkan beberapa preman yang pernah kalah di tangan Pak Saji. "Lo tahu mereka sekarang ada di bawah saya, dan mereka sangat ingin balas dendam." Pak Saji menarik napas dalam-dalam, wajahnya tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Aku sudah cukup dengan pertarungan, Andika. Kamu mau cari masalah, maka carilah di tempat lain." Namun Andika tersenyum tipis. "Masalahnya adalah, mereka yang datang mencari masalah itu sudah bukan sekadar preman biasa, Pak. Mereka sudah bekerja sama dengan yang lebih besar. Mungkin lebih besar dari yang lo kira." Pak Saji terdiam. Ada perasaan yang tiba-tiba datang, sebuah perasaan lama yang ia coba lupakan. Mahfud yang melihat raut wajah Pak Saji yang berubah tahu bahwa ada yang lebih besar dari yang mereka kira. "Pak, ini bukan soal mereka saja. Ini soal apa yang mereka bawa. Kalau memang ada yang lebih besar di belakangnya, kita harus siap," Mahfud berkata dengan tegas. Namun Pak Saji tetap diam, matanya berkilat tajam, penuh perhitungan. Andika berdiri perlahan dan memberi hormat kepada Pak Saji. "Saya hanya datang untuk memberitahu. Jika lo mau bertahan, lo harus siap dengan apa yang datang. Saya cuma perantara, Pak. Pilihan ada di tangan lo." Ia berbalik dan meninggalkan warung tanpa suara, meninggalkan keheningan yang semakin berat. Mahfud menatap Pak Saji, yang tetap duduk diam, seolah menyerap setiap kata Andika dengan penuh makna. "Pak, apa yang kita lakukan sekarang?" tanya Mahfud, namun jawabannya hanya datang dalam bisu. Pak Saji akhirnya bangkit dari kursinya, menatap keluar jendela warung ke arah terminal yang mulai gelap. "Ada kalanya, Mahfud, kita tak bisa menghindar dari masa lalu. Kapanpun itu, kita harus siap menghadapi apa yang datang, tak peduli seberapa besar itu," katanya dengan suara yang lebih rendah, lebih dalam dari biasanya. Keheningan itu menyelimuti mereka, dan di dalam hati Pak Saji, ada satu keyakinan yang kembali tumbuh, bahwa perjuangan ini, yang sudah lama ia tinggalkan, kini harus ia hadapi lagi. Bukan untuk dirinya, tapi untuk menjaga kedamaian yang sudah terjaga di Margodadi. Malam itu, Pak Saji tidak tidur. Angin yang berhembus membawa 1000 pertanyaan dalam pikirannya. Andika, pria yang baru saja datang ke warungnya, bukanlah orang biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mengintai, dan Pak Saji tahu betul bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Di balik kata-kata Andika yang tersembunyi, ada ancaman yang jauh lebih mengerikan, sesuatu yang telah lama ia hindari. Pertarungan kali ini bukan hanya soal mempertahankan terminal Margodadi, melainkan mempertahankan hidup itu sendiri. Mahfud, yang mendapati Pak Saji masih terjaga, berjalan mendekat. "Pak, apa yang terjadi sebenarnya? Apa yang Andika maksud dengan lebih besar?" tanyanya dengan suara yang cemas. Pak Saji menatapnya dengan mata yang tajam, seolah mencoba menilai apakah Mahfud siap untuk mendengar kenyataan yang sesungguhnya. "Yang Andika maksud bukan soal preman-preman itu. Mereka hanyalah pion dalam permainan yang jauh lebih besar," jawab Pak Saji dengan suara pelan. "Ada kekuatan yang lebih kuat, yang mengendalikan segala sesuatu dari bayang-bayang." Mahfud terdiam, mencoba menyerap kata-kata itu. "Tapi siapa yang mengendalikan mereka, Pak? Kenapa lo tak pernah bilang soal ini sebelumnya?" tanya Mahfud, rasa penasaran yang tak tertahankan. Pak Saji menghela napas panjang. "Karena ini bukan lagi tentang kita. Ini tentang dunia yang tak pernah kamu lihat. Dunia yang mengatur segala hal di balik layar,
di balik terminal, dan di balik setiap jalan yang kita lewati. Orang-orang yang menginginkan kekuasaan, bukan hanya di sini, tapi di seluruh tempat. Mereka yang bisa mengubah apa saja dengan satu kata. Mahfud merasa tubuhnya kaku. Apa yang dikatakan Pak Saji seolah membuat semuanya lebih rumit dari yang ia bayangkan. Selama ini, ia hanya melihat Pak Saji sebagai lelaki tua yang menjaga warung dan terminal, seorang legenda yang menjadi benteng bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi kini, ia mulai memahami bahwa Pak Saji bukan hanya seorang penjaga, dia adalah seorang pejuang yang telah terjerat dalam jaringan yang lebih besar dari sekadar preman lokal. Apakah ini artinya kita harus siap untuk perang besar, Pak? Mahfud bertanya dengan suara yang bergetar. Pak Saji menatapnya sejenak, lalu mengangguk pelan. Kita sudah lama menghindar dari masalah ini, Mahfud. Tapi sekarang, kita tak punya pilihan lagi. Kekuatan yang mereka miliki bisa menghancurkan semuanya jika kita tak melawan. Ia meraba celuritnya yang tergantung di dinding. Dan ini bukan hanya soal mempertahankan terminal. Ini soal mempertahankan apa yang kita percaya. Beberapa hari berlalu, namun ketegangan semakin merayap. Pak Saji dan Mahfud mulai merencanakan langkah-langkah mereka untuk menghadapi ancaman yang semakin mendekat. Mereka tidak tahu kapan kekuatan besar itu akan bergerak, namun Pak Saji bisa merasakan bahwa waktu mereka sudah semakin sempit. Dalam setiap percakapan dengan warga, ada ketegangan yang tak terucapkan. Mereka semua tahu bahwa perang ini lebih dari sekadar perang fisik, ini adalah perang ideologi, perang antara yang berjuang untuk kebenaran dan yang berjuang untuk kekuasaan. Suatu pagi, seorang pemuda datang ke warung, membawa kabar buruk. Pak Saji, ada orang-orang yang datang ke terminal. Mereka mencari Anda, katanya dengan napas terengah-engah. Pak Saji berdiri dengan tenang, seolah sudah menunggu saat itu. Ini dia, katanya pelan. Mereka akhirnya datang. Ia menatap Mahfud yang berdiri di sampingnya, lalu berkata, saatnya kita bersiap. Apapun yang terjadi, kita tak boleh mundur. Mahfud merasa dadanya berdegup kencang. Ketika ia melihat Pak Saji yang tenang, ia merasa sebuah kekuatan yang besar dalam dirinya. Pak Saji mungkin sudah tua, tetapi semangat juangnya tak pernah padam. Kini, Mahfud tahu bahwa mereka akan menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Sebuah pertarungan yang tak hanya melibatkan mereka, tetapi juga seluruh terminal Margodadi, dan mungkin, masa depan mereka semua. Terminal Margodadi kembali terasa gelap. Keheningan yang menyelimuti tempat itu mengisyaratkan bahwa sesuatu besar sedang menunggu di depan mata. Pak Saji dan Mahfud berdiri di depan warung, menatap kerumunan preman yang mulai berkumpul di sekitar terminal. Mereka datang, tidak hanya dengan jumlah yang besar, tetapi juga dengan aura yang lebih menakutkan. Wajah-wajah mereka tidak lagi tampak seperti preman biasa, ada sesuatu yang berbeda di mata mereka, seolah mereka telah berubah menjadi alat dari kekuatan yang lebih besar. Pak Saji tahu, ini adalah awal dari sesuatu yang lebih mengerikan. Di sisi lain, Andika berdiri di depan kelompok preman, tangannya terlipat di dada. Dengan tatapan penuh perhitungan, ia menilai Pak Saji yang berdiri tenang di depan warung. Kau tak bisa menghindar lagi, Pak Saji. Ini bukan lagi soal terminal atau preman, ini tentang keputusan yang sudah diambil oleh mereka yang menguasai segalanya. Kamu sudah terjebak dalam permainan yang tak bisa kamu menangi, kata Andika dengan suara dingin. Pak Saji tidak terpengaruh. Aku tak pernah bermain untuk menang atau kalah, Andika. Aku hanya bertahan, dan aku akan bertahan sampai akhir. Mahfud yang berdiri di samping Pak Saji merasakan ketegangan yang semakin membesar. Pak, kita harus bergerak cepat. Kalau mereka sudah berani datang begitu banyak, itu berarti mereka sudah menyiapkan sesuatu yang lebih besar lagi, katanya dengan suara gugup. Pak Saji menatapnya dengan tajam, lalu mengangguk. Kita tidak bisa menunggu. Kita harus memulai perlawanan sekarang, sebelum mereka benar-benar membuat gerakan besar. Tanpa menunggu lebih lama, Pak Saji memanggil beberapa orang ke warung, memberi arahan singkat namun tegas. Semua orang yang mendengar segera bersiap, mengetahui bahwa ini adalah pertempuran yang menentukan. Sementara itu, Andika sudah mengangkat tangannya, memberi isyarat untuk memulai. Para preman mulai bergerak, membentuk barisan dan siap untuk menyerbu. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Pak Saji dan para pengikutnya sudah siap dengan strategi yang sudah dipersiapkan dengan matang. Mahfud, dengan sigap,
memimpin beberapa orang untuk mengepung sisi-sisi terminal, sementara Pak Saji sendiri berdiri tegak di tengah jalan, menunggu datangnya serangan. Kita harus membuat mereka merasa tidak aman. Kalau mereka merasa kita siap melawan, mereka mungkin akan ragu, kata Pak Saji dengan suara yang penuh ketegasan. Ketika serangan dimulai, terdengar suara langkah kaki yang berat menghentak tanah, dan teriakan perintah dari Andika yang memimpin pasukan preman itu. Mereka bergerak cepat, namun gerakan mereka tidak sekencang yang mereka kira. Pak Saji sudah menyiapkan perangkap di beberapa titik strategis terminal. Tiba-tiba, beberapa preman yang memimpin serangan pertama jatuh ke dalam jebakan yang sudah dipersiapkan oleh para pengikut Pak Saji. Mereka terjatuh, terperangkap dalam tali yang mengikat tubuh mereka. Kejutan itu membuat pasukan preman terhenti sesaat. Andika yang melihat kejadian itu langsung melangkah maju dengan marah. Ayo, serbu mereka, jangan beri mereka kesempatan. Namun, saat ia berlari maju, Pak Saji sudah menunggunya. Gerakan Pak Saji begitu cepat dan terarah, celurit di tangannya berkilat menebas angin. Andika yang merasa terganggu dengan serangan mendadak itu mundur sejenak, merasakan ketegangan yang tidak ia perhitungkan. Ia menyadari bahwa Pak Saji bukan hanya seorang penjaga terminal, dia adalah pejuang yang telah bertahan melalui banyak pertempuran. Pertarungan semakin memanas, dengan Pak Saji dan Mahfud berhadapan langsung dengan Andika dan beberapa orang yang masih tersisa. Andika berteriak dengan penuh amarah, namun ada ketakutan yang perlahan muncul di matanya. Kalian tidak tahu siapa yang kalian hadapi. Ancamnya, mereka yang mengirim kami bukan orang sembarangan. Namun Pak Saji hanya tersenyum tipis, seperti menanggapi ancaman itu dengan penuh kebijaksanaan. Mereka yang mengirimmu tidak tahu apa yang kita pegang. Kita bukan hanya bertarung dengan kekuatan, Andika. Kita bertarung dengan apa yang benar, jawab Pak Saji tegas. Di tengah pertarungan sengit itu, Mahfud melihat ke sekitar dan menyadari bahwa ini bukan hanya pertempuran fisik. Ini adalah pertempuran untuk mempertahankan hak untuk hidup dengan cara yang benar. Seluruh terminal, semua orang yang telah lama berdiri bersama Pak Saji, kini bersatu dalam satu tujuan, untuk melawan kekuatan yang berusaha merusak kedamaian mereka. Mahfud merasa ada kekuatan yang tumbuh dalam dirinya, kekuatan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ini adalah saatnya untuk memperjuangkan segala sesuatu yang telah mereka bangun bersama. Pak Saji berdiri tegak di tengah pertempuran, matanya tajam menatap Andika. Pergilah dari sini, Andika. Kalian sudah terlanjur memilih sisi yang salah, katanya dengan suara yang penuh wibawa. Andika, yang semakin terdesak, hanya bisa mundur dengan marah. Ia tahu bahwa kali ini, kekuatan mereka tidak cukup. Mereka bukan lagi melawan Pak Saji, tetapi seluruh masyarakat Margodadi yang berdiri bersatu. Dan kali ini, Pak Saji sudah siap untuk mengakhiri semuanya. Pertarungan semakin memuncak, dengan suara benturan yang menggema di seluruh terminal Margodadi. Namun, seiring dengan pergerakan preman yang semakin kacau, satu hal mulai terlihat jelas, meskipun mereka banyak jumlahnya, mereka tidak tahu siapa yang mereka hadapi. Pak Saji dan para pengikutnya telah berlatih dalam diam, menyimpan kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh orang luar. Mereka bukan hanya sekumpulan orang yang berdiri melawan para preman, tetapi mereka adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh tekad dan sejarah panjang. Andika, yang semakin terdesak, mulai merasakan keputusasaan di hatinya. Tiba-tiba, tubuhnya terasa lelah, seolah ada sesuatu yang menarik kekuatan dari dirinya. Kenapa mereka bertahan begitu keras? Gumamnya dalam hati. Pak Saji, dengan tenang, terus melangkah maju, memotong jalur gerakan Andika. Ini bukan hanya tentang keberanian, Andika. Ini soal prinsip dan pengorbanan, kata Pak Saji dengan tegas, mengayunkan celuritnya dengan presisi yang mematikan. Setiap gerakan Pak Saji seolah menceritakan kisahnya yang panjang, bahwa dia bukan hanya seorang pejuang biasa. Dia adalah lambang dari kekuatan yang dibangun dengan darah dan air mata. Mahfud yang berada di sisi Pak Saji, melihat keadaan Andika yang semakin terpojok. Namun, meskipun hatinya berdebar, ia tahu bahwa mereka tak bisa mundur. Pak, kita sudah sampai di titik ini. Tidak ada lagi yang bisa kita takuti, katanya dengan suara tegas. Pak Saji mengangguk, matanya penuh tekad. Kita tidak berjuang untuk menang, Mahfud. Kita berjuang untuk hidup dengan harga diri, dan kita berjuang untuk masa depan anak-anak yang ada di sini. Suasana semakin panas, preman-preman yang masih tersisa mulai gugup, mereka menyaksikan kekalahan rekan mereka satu persatu.
Beberapa di antara mereka mulai mundur, tidak ingin terjebak dalam pertempuran yang mereka tahu sudah hampir berakhir. Andika, yang kini terpojok, memandang Pak Saji dengan mata penuh kebencian. "Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian lawan," katanya dengan suara serak. "Mereka yang mengirim kami bukan manusia biasa. Kalian akan menyesal," teriaknya, berusaha menakut-nakuti. Namun, Pak Saji tidak terpengaruh. "Mereka yang mengirimmu adalah orang yang takut pada kebenaran, Andika. Mereka tahu bahwa kekuatan terbesar ada pada kami. Kami tidak akan mundur, bahkan jika dunia runtuh sekalipun." Kata-kata itu keluar dengan penuh wibawa, dan seolah menggetarkan seluruh lapisan tanah di bawah kaki mereka. Dalam setiap kata yang diucapkan, Pak Saji mengingatkan mereka semua tentang siapa mereka sebenarnya dan mengapa mereka harus berjuang. Keheningan pun tiba, seiring dengan mundurnya para preman yang tersisa. Mereka mulai merasakan bahwa mereka telah salah memilih sisi. Pak Saji melihat sekelilingnya. Warga terminal yang semula tampak cemas, kini mulai berdiri tegak. Mereka tahu bahwa mereka adalah bagian dari pertempuran ini. Mereka bukan hanya penonton, tetapi juga pejuang yang siap membela tempat mereka. Ini adalah momen yang menentukan. Saat Pak Saji menatap Mahfud, mereka berdua tahu bahwa mereka telah mencapai titik tak terbalik. Kemenangan bukanlah hanya soal mengalahkan musuh, tetapi soal mempertahankan apa yang benar. Andika, yang semakin frustrasi, akhirnya melihat kenyataan. "Aku tak bisa terus melawan kalian. Kalian sudah menang," katanya dengan suara tertahan. "Tapi ini belum berakhir. Kami akan kembali, lebih kuat, lebih siap." Tanpa menunggu tanggapan, Andika dan sisa pasukannya mundur, meninggalkan terminal yang kini tampak lebih damai. Namun, Pak Saji tahu bahwa ini hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Setelah Andika dan pasukannya pergi, suasana terminal Margodadi kembali sunyi, tetapi ada ketegangan yang tersisa di udara. Pak Saji berdiri di tengah, menatap para pengikutnya dengan pandangan penuh rasa syukur. "Ini bukan kemenangan terakhir kita. Ini adalah pesan untuk mereka yang mencoba merusak kedamaian kita," katanya dengan suara yang dalam. "Hari ini, kita membuktikan bahwa kita tidak akan pernah menyerah. Kita akan selalu berdiri teguh, bersama-sama, melawan siapapun yang datang untuk merusak." Mahfud menatap Pak Saji dengan rasa hormat yang mendalam. "Pak, kalian sudah mengajarkan kami arti sesungguhnya dari perjuangan. Kami akan terus bersama Anda, sampai kapanpun." Pak Saji tersenyum tipis, matanya memancarkan kebanggaan. "Kami bukan hanya bertahan untuk hari ini, Mahfud. Kami bertahan untuk masa depan. Selama kita bersama, kita tak akan pernah takut untuk melawan kejahatan, dimanapun ia berada." Setelah pertempuran yang tak terelakkan itu, terminal Margodadi terlihat seperti kembali pulih, namun di dalam hati Pak Saji dan Mahfud, ada perasaan yang sulit diungkapkan. Meski para preman yang datang dengan ancaman besar telah mundur, mereka tahu ini bukan akhir dari segalanya. Bayang-bayang kekuatan yang lebih besar, kekuatan yang mengendalikan permainan ini, masih terus mengintai mereka dari balik kegelapan. Keberanian mereka hari ini hanya menyentuh permukaan dari sebuah masalah yang jauh lebih dalam. Pak Saji duduk di kursi kayu depan warung, matanya jauh menatap ke arah jalan utama terminal. "Kita belum selesai, Mahfud," katanya pelan, seperti berbicara lebih pada dirinya sendiri daripada pada Mahfud. Mahfud yang duduk di sebelahnya, merasakan kecemasan yang sama. "Tapi, Pak, kita sudah mengalahkan mereka. Mereka mundur tanpa bisa berbuat apa-apa." Pak Saji menghela napas panjang, "Itu baru permulaan. Mereka yang mengirim mereka tidak akan pernah berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan kita tahu itu lebih besar dari sekadar terminal ini." Mahfud merasa berat. Semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir seolah menghancurkan semua yang dia percayai tentang dunia yang selama ini dia kenal. "Apakah kita bisa bertahan dari ini, Pak?" tanya Mahfud dengan suara yang berat. "Aku rasa kita tak punya pilihan selain bertahan," jawab Pak Saji, matanya masih terpaku pada jalan yang gelap. "Mereka ingin membuat kita takut. Tapi kita harus membuktikan bahwa kita tidak akan pernah mundur. Terminal ini bukan hanya tempat kita bekerja, Mahfud. Ini rumah kita, dan rumah kita harus kita lindungi." Di sisi lain terminal, beberapa orang mulai berkumpul di sekitar warung, bisik-bisik terdengar di antara mereka. Mereka semua tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. "Pak Saji benar, mereka tidak akan berhenti," kata seseorang dari kelompok tersebut. "Mereka pasti akan datang lagi, lebih kuat,
lebih banyak. Pak Saji yang mendengar percakapan itu menanggapi dengan tenang. Mereka boleh datang dengan jumlah yang banyak, tapi kita akan tetap bertahan. Setiap inci tanah ini adalah milik kita, dan kita akan melindunginya. Mahfud merasa gelisah. Sejak awal, dia tidak pernah menyangka bahwa kehidupan di terminal yang dia kenal akan berubah begitu cepat. Namun, sekarang dia menyadari, hidup mereka tidak lagi hanya tentang berjualan atau bertahan dari masalah kecil. Ini adalah masalah hidup dan mati, tentang apa yang benar dan apa yang salah. Pak, apa yang kita hadapi kali ini bukan lagi preman biasa. Ini lebih dari itu, katanya, hampir berbisik. Pak Saji menatapnya, matanya tajam dan penuh makna. Kau benar, Mahfud. Ini bukan hanya soal preman atau kekuasaan. Ini tentang kebenaran yang harus kita perjuangkan. Malam pun mulai merangkak, dan meskipun terminal terlihat lebih tenang, ketegangan masih menyelimuti setiap sudutnya. Di luar sana, angin malam berhembus kencang, membawa kabar yang tak terucapkan. Sejak kejadian itu, Pak Saji merasakan ada sesuatu yang mengintai, sesuatu yang lebih gelap dari bayang-bayang yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Di tengah kebisingan kota, di balik cahaya yang redup, ada tangan yang lebih kuat yang terus menggerakkan benang-benang kehidupan mereka, mengendalikan setiap gerakan tanpa mereka sadari. Pak Saji tahu, tidak akan ada lagi jalan mundur. Terminal ini harus tetap berdiri. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, Mahfud, katanya, suaranya tegas namun penuh kecemasan. Mahfud mengangguk. Apa yang harus kita lakukan, Pak? Pak Saji menatap langit malam, seolah mencari jawaban di antara bintang-bintang yang hanya bisa dilihat dalam keheningan. Kita akan terus berjuang. Kita harus mempersiapkan semuanya. Kita akan melawan, bukan hanya untuk terminal ini, tetapi untuk mereka yang ada di belakang kita. Untuk masa depan mereka. Di luar sana, jauh di balik bayang-bayang, para penguasa yang tidak terlihat sedang mempersiapkan langkah mereka. Mereka mungkin telah mundur hari ini, tapi Pak Saji tahu mereka akan kembali, dan kali ini, mereka akan datang dengan lebih banyak kekuatan, lebih banyak pengaruh, dan lebih banyak cara untuk menghancurkan. Namun, seperti yang telah dia katakan sebelumnya, Pak Saji tidak akan pernah mundur. Ini bukan hanya tentang terminal Margodadi. Ini adalah tentang mempertahankan apa yang benar, apapun yang terjadi. Keheningan yang menyelimuti terminal Margodadi semakin terasa tebal. Warga yang semula riuh kini tampak lebih waspada, dengan mata yang terus memerhatikan setiap gerakan di sekitar mereka. Meski mereka sudah merasa menang, Pak Saji tahu bahwa ini belum berakhir. Perasaan cemas dan waspada menyelimuti setiap langkahnya. Di balik itu semua, ada perasaan yang tak bisa dibendung, bahwa ancaman yang mereka hadapi bukanlah sebuah pertempuran biasa, melainkan pertaruhan hidup dan mati yang melibatkan lebih banyak orang dari yang mereka duga. Hari itu, Pak Saji dan Mahfud duduk di warung, menatap pemandangan terminal yang tak lagi sama. Mahfud yang biasanya ceria, kini hanya terdiam. Pak, mereka akan datang lagi, kan? Tanyanya, suaranya begitu berat, seolah menanggung beban yang luar biasa. Pak Saji menatapnya dalam-dalam. Kita harus siap, Mahfud. Mereka yang mengirim mereka bukan orang biasa. Mereka tahu bahwa kita adalah penghalang terbesar mereka. Mahfud menggigit bibirnya, tak mampu berkata apa-apa. Perasaan takut yang tak bisa dijelaskan merayapi dirinya, meskipun ia mencoba untuk tetap tenang. Pak Saji merasakan ada sesuatu yang berbeda di udara. Keheningan ini bukanlah kedamaian, melainkan hanya sebuah jeda. Sebuah ruang kosong yang menunggu untuk diisi kembali dengan konflik yang lebih besar. Tiba-tiba, suara mesin kendaraan terdengar dari kejauhan, suara yang semakin mendekat, dan Pak Saji langsung teringat akan ancaman yang datang dalam bentuk yang lebih terorganisir. Kita tidak bisa hanya bertahan, Mahfud, katanya, suara tegas namun penuh kecemasan. Kita harus melangkah maju, menghadapi mereka sebelum mereka datang lagi dengan kekuatan yang lebih besar. Mahfud yang mendengar itu hanya mengangguk. Jadi apa yang harus kita lakukan, Pak? Tanyanya, menatap Pak Saji dengan penuh harap. Kita harus memperkuat pertahanan, Mahfud, jawab Pak Saji dengan serius. Mereka mungkin sudah mundur, tapi mereka tak akan berhenti selama mereka belum menghancurkan kita. Kita harus membentuk aliansi, mencari orang-orang yang siap berjuang bersama kita. Kita harus siap menghadapi segala kemungkinan. Mahfud mengangguk. Meskipun hatinya berdebar, ia tahu bahwa keputusan Pak Saji adalah keputusan yang tepat. Malam itu,
Pak Saji mulai menghubungi beberapa orang yang ia percayai. Mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak terduga, pedagang, pekerja, bahkan mereka yang selama ini dianggap biasa. Namun, dalam keadaan seperti ini, Pak Saji tahu bahwa setiap orang memiliki potensi yang lebih besar dari yang terlihat. Kita harus membuat mereka tahu bahwa kita bukan sekedar terminal biasa. Ini adalah rumah kita, dan kita tidak akan menyerah, katanya kepada mereka saat pertemuan dimulai. Suara Pak Saji penuh dengan semangat yang membakar, mengingatkan mereka semua akan perjuangan yang mereka hadapi. Di tengah pertemuan tersebut, seorang pria yang tampak lebih tua berdiri, matanya penuh perhitungan. Pak Saji, jika mereka datang lagi, kita harus siap menghadapi mereka dengan lebih cerdas. Kita tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan fisik. Kita harus bergerak dengan taktik yang